Kasus Nth Room yang sempat menggemparkan Korea Selatan ternyata kalah telak melawan serangan virus corona. Media minim mengekspos kasus tidak senonoh yang meresahkan ini. Rilisnya ekstrakurikuler di tengah pandemi terasa sangat pas karena bisa menghangatkan kembali kasus tersebut. Kami melihat isu mental health disinggung di sini. Drama ini bercerita bagaimana tekanan hidup, moralitas, dan cita-cita bertubrukan satu sama lain. Pesan pentingnya adalah ketika kamu punya masalah, better untuk cerita pada orang lain, bukan dipendam sendiri. Karena bisa menjadi bom waktu yang entah kapan akan meledak. Ekstrakurikuler mengisahkan bagaimana siswa SMA berjuang untuk meraih mimpinya, kuliah, dengan bekerja sambilan yang relatif tidak biasa, menjadi mucikari. Cerita kemudian berpusat pada tokoh utama, yaitu bagaimana mereka bisa tetap menjaga keberlangsungan bisnis dan menyeimbangkan kehidupan pribadi sebagai siswa sekolah. Pertaruhan tokoh utama pada tiap harinya selalu diliputi bahaya, karena berhubungan dengan polisi dan berandalan yang sewaktu-waktu dapat mengancam nyawa. Kehidupan tokoh utama mau tidak mau akan dipengaruhi oleh kerja sambilan mereka, utamanya mengenai keamanan dan moralitas, yang secara intens memengaruhi kondisi mental mereka. Dari ini, judul ekstrakurikuler menjadi make sense dipilih. Drama ini menggunakan alur maju dengan tempo yang cepat. Tidak ada kilas balik dramatis, apalagi kisah romantis sebagai bumbu cerita. Drama fokus pada apa yang ingin disampaikan dalam cerita, yaitu kehidupan gelap remaja. Sangat cocok bagi penikmat genre crime karena ketegangan yang dihasilkan begitu terasa. Debut screenwriter Jin Han-se layak diacungi jempol. Debak. Namun, tidak ada bumbu romantis bukan berarti tidak ada kisah cinta. Menurut kami, ciri khas drama Korea adalah menggunakan momen jatuh cinta sebagai momen kejatuhan tokoh utama. Ekstrakurikuler menggunakan pola yang sama, walaupun tidak memberi bumbu romantis pada kisah tokoh utama. Cerita mulai bergerak saat Oji berkencan dan meliburkan bisnisnya sementara waktu. Bukannya menikmati kencan, ia malah mendapat hal buruk bertubi-tubi. Mendapat gangguan dari customer berbahaya, kehilangan ponsel bisnis, sampai kehilangan seluruh uang tabungannya. Oji anak polos yang baru pertama kali jatuh cinta. Seluruh indranya tertutup husnudzon oleh crush, hingga tidak pernah berpikiran bahwa Baegyul yang menyembunyikan ponsel bisnis. Hampir tidak ada adegan romantis di drama ini. Penekanan cerita pada dunia gelap remaja benar-benar tersampaikan dengan rapi. Mungkin ini merupakan gambaran real kehidupan remaja di Korea Selatan. Who knows? Menurut kami, aktor penggerak cerita adalah Mini dan Baegyul. Baegyul tiba-tiba hadir di hidup Oji dan membuat kondisi manajemen bisnis runyam. Meskipun dia tetap berupaya membantu. Mini merupakan celah mengapa bisnis Oji bisa dicium oleh polisi. Kekacauan-kekacauan ini mirip kehidupan awal Pasutri, di mana satu sama lain perlu beradaptasi karena kehidupan pribadi akan dipaksa melebur. Kisah cinta antara Oji dan Baegyul lucu, straightforward, langsung-langsungan. Tapi bagi kami, itulah hal yang stand out dari drama lain, yang biasanya cenderung manis serta menye, atau malah tragis dramatis. Sementara kisah cinta Mini dan Kwaki terkesan maju mundur, seperti tidak pernah punya kemajuan. Ada 4 pemeran utama dari drama ini. Oji, siswa cerdas dan pendiam yang tidak pernah membuat masalah di sekolah. Dia memiliki watak pecundang. Oji anak korban broken home yang tinggal sendiri dan berjuang untuk membiayai hidup serta kegiatan sekolahnya demi mencapai mimpinya untuk kuliah. Baegyul, teman sekelas Oji yang kemudian akrab karena satu UKM penelitian sosial. Baegyul lahir dalam keluarga kaya namun tidak bahagia, karena dia selalu didikte orang tuanya, utamanya dalam hal akademik serta pilihan hidup. Baegyul anak yang aktif, pandai berbicara, dan memiliki saraf motorik yang bagus, serta cenderung bertindak nekat. Kemudian ada juga teman sekelas mereka yang terlibat dalam bisnis, Mini. Mini hidup mandiri bersama dengan beberapa temannya, yang juga terlibat prostitusi. Mini memiliki gangguan panik karena sempat ditangkap klien berbahaya. Meski tetap memaksa untuk bekerja,
Minnie tidak bisa membuang ingatan traumatis tersebut. Minnie berpacaran dengan Quacky, yang notabene adalah siswa populer di sekolah. Walaupun tidak dijelaskan lebih detail sih apa yang membuat Quacky populer. Background keluarga Quacky juga tidak ditampilkan jelas. Secara persona, Quacky adalah anak yang mampu bersikap manis di hadapan guru, namun melakukan persekusi kepada beberapa teman dan adik kelasnya. Quacky anak yang kasar, tapi bisa menggerakkan massa. Perwatakan dari tiap tokoh sangat matang, terkesan melekat dan sangat kuat, konsisten dari awal sampai akhir episode. Begitupun dengan pemeran pembantu seperti Bu Polisi yang teliti dan Pak Li yang diam namun perhatian. Kami tidak menemukan real antagonis dalam drama ini. Semua bisa jadi teman dalam satu kondisi dan bisa jadi lawan dalam kondisi yang lain. Satu-satunya masalah sekaligus musuh besar tokoh utama adalah dirinya sendiri. Sinemanya digarap dengan baik dan nyaman untuk dinikmati. Ada adegan kekerasan dan berantem, namun tidak seagresif genre aksi. Adegan sejenis lebih diredam dan menyesuaikan dengan dunia anak SMA. Namun vibe sinemanya cenderung dark untuk menunjukkan dan mendukung representasi kondisi mental tokoh utama yang relatif bermasalah. Ada vibe tegang juga, seperti ditunjukkan pada original soundtracknya. Settingnya biasa, seperti keseharian dan normal life. Tidak ada hal wow yang terekspos, namun sangat mendekati nyata. Penonton bisa merasa relate karena kedekatan tiap scene-nya dengan hidup sehari-hari. Hampir tidak ada hal yang menarik selain mobil Pak Li yang dipenuhi alat-alat dan rumah teman lamanya yang ia kunjungi selepas kabur dari rumah sakit bersama Minnie. Setting paling detail ada pada tempat tersebut yang dapat membuat penonton bisa langsung tahu tentang masa lalu Pak Li lewat situasi rumah, bahkan tanpa naskah dan dialog sekalipun. Nan Mola, kami sangat menikmatinya. Tiap scene bisa mengalir, lighting setiap tempat nyaman sekali di mata. View saat perkelahian dan kejar-kejaran juga sangat hidup. Ekstrakurikuler ingin menyampaikan pesan bahwa seperti apapun alasan berbuat hal jahat, di depan norma sosial, ia tetaplah sebuah kesalahan. Ending drama memuaskan, meski terkesan menggantung dan leading pada season selanjutnya. Kalau menurutmu, bagaimana?